dan kita membenci perang. Kita tidak menyukai perang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kamu perang dan perang itu kamu benci. Saya benci perang. Bapak benci perang. Tidak ada orang yang menyenangi perang. Tidak ada orang yang menyenangi perang. Tetapi Allah mewajibkan itu. Allah mewajibkan ketika musuh sudah dengan sangat lenggang kangkung membantai saudara kita, menguasai tanah air kita, menghancurkan masjid-masjid kita, menghina para sahabat-sahabat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Masyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saat kita berbicara tentang akhir zaman, maka pernah Nabi Muhammad ditanya di dalam hadis sahih Muslim, yang menceritakan hadis ini adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini menjadi tulang punggung dan nas pokok bagi para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang masalah rukun Islam, rukun iman, tentang masalah ihsan, dan tentang masalah ilmu berkaitan tentang kiamat. Pertanyaan yang diajukan oleh lelaki yang seluruh sahabat-sahabat Nabi sekota Madinah tidak kenal dengan laki-laki ini. Dia tampan, baju jubahnya putih sangat bersih, rapi, rambutnya hitam, lebat dan sangat ikal. La ya'rifuhu ahadun minna. Tidak seorang pun di antara kami ini kenal dengan laki-laki ini. Siapa orang ini? Dia semerta-merta duduk berhadap-hadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu meletakkan, mengadu kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayh, dia adu kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad, wa wada'a kaffaihi ala fakhidhai, dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, langsung saja bertanya tanpa babibu, tanpa memperkenalkan diri. Pertanyaannya to the point. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Disinilah Nabi menjawab, dan ini adalah hadis yang seperti saya katakan dari awal dijadikan rujukan utama oleh seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah berkaitan tentang rukun Islam yang 5. Dari hadis ini Nabi menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam yang 5. Apa kata laki-laki ini? Sadaqta. Jawaban Anda benar. Heranlah para sahabat semua. Seperti kata Umar bin Khattab dalam hadis ini, fa'ajibna minhu. Kami merasa heran dengan laki-laki ini. Yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia yang datang, dia yang bertanya, dan ketika dijawab, yusaddiquh, dia pula yang membenarkan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapalah orang ini kiranya? Kemudian dia bertanya lagi dengan pertanyaan berikutnya, akhbirni
anil iman. Hai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, dan jawaban ini menjadi rujukan dan asas utama seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari kiamat, dan ini adalah ijma' tentang rukun iman yang 6. Nabi menjawab dengan hadis ini. Al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang 6 ini, dengan ini Nabi menjawab tentang apa itu iman. Laki-laki ini kembali bertanya, akhbirni anil ihsan. Hai Muhammad, sekarang tolong jawab, kabarkan kepada saya apakah itu ihsan. Tadi pertanyaan yang kedua, setelah Nabi menjawab, dia mengatakan sadaqta. Jawaban ini juga benar. Lalu dia bertanya tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Yang disebut dengan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Fa in lam takun tarah, jika engkau tidak mampu merasakan bahwa engkau sedang melihat Allah, fa innahu yarak, engkau datangkan rasa engkau beribadah ini dengan Allah kepada Allah, bahwa Allah sedang melihat kepadamu. Lepas itu laki-laki ini bertanya, nah inilah tema kita, mata sa'ah. Hai Muhammad, kapan kiamat? Kapan kiamat? Di mana-mana engkau jelaskan bahwa engkau ini diutus dengan kiamat terjadi hanya seperti ini. Kan dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bu'ithtu ana wa baina yadayi sa'akatain. Aku ini diutus dengan kiamat akan terjadi hanya seperti ini, kata Nabi. Lalu kata para sahabat, Nabi menjarangkan sedikit kedua jarinya ini. Sekarang kami nak tanya, hai Muhammad, mata sa'ah, kapan waktunya? Maka disinilah kejujuran Nabi Muhammad diuji dan teruji kembali. Beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sorry, kalau ini pertanyaan Anda, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Sudah semakin yakin para sahabat, ini bukan orang biasa. Kalau ente nanya kapan kiamat, mungkin yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Secara jujur mengatakan, Nabi mengatakan, saya tidak tahu. Dan benar, dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan begitu. Yas'alunaka 'anis sa'ah, bertanya mereka kepada engkau hai Muhammad tentang kiamat. Ayyana mursaha, kapankah akan terjadinya kiamat itu? Fima anta min dzikraha, engkau selalu menyampaikan tentang kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Lalu mereka bertanya, kapan? Lanjut dari ayat Allah ini, ila rabbika muntahaha, Allah saja yang tahu. Innama anta munziru man yakhshaha, cukup bagimu tugasmu sampaikan bahwa sudah dekat kiamat. Setelah Nabi menjawab begini, orang tersebut melanjutkan pertanyaannya, akhbirni an amaratiha. Oke, kalau begitu, sekarang ceritakan kepadaku tentang tanda-tanda atau ciri-ciri dekatnya kiamat itu akan terjadi. Pas pertanyaan yang kayak gini ini nih, Nabi Muhammad mengatakan, nah kalau ini pertanyaan ente, ini gue banget ini, insya Allah saya bisa jawab. Tentang masalah ciri-ciri dan tanda-tanda saya bisa jawab, tapi kapannya bukan ilmu saya di situ. Maka Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha,
Ini yang pertama. Yang kedua, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asy-syah yatatawaluna fil bunyan. Engkau menyaksikan nanti apabila engkau temukan suatu zaman di mana pada zaman itu manusia yang dulunya miskin-miskin, kere-kere, pekerjaan mereka penggembala-penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada karena sangat miskinnya. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi manusia-manusia kaya raya, berkuasa. Yatatawaluna, berlomba-lomba mereka, berbangga-bangga mereka fil bunyan, dengan membangun gedung-gedung yang tinggi. Setelah Nabi menjawab seperti ini, laki-laki tersebut langsung berdiri dan pergi. Rasul bertanya, Umar, atadri manis sa'il? Ente tahu yang nanya ini siapa tadi barusan? Apa kata Umar? Allah wa rasuluhu a'lam. Saya enggak tahu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasul, innahu Jibril. Itu tadi yang barusan nanya adalah Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang kemari sengaja ngajarin kalian semua isi agama ini. Jadi isi agama ini ada 4. Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Inilah dia isi daripada agama Allah ini. Islam berkaitan dengan masalah fikih-fikih, dirukunkan dengan 5 rukunnya. Iman berkaitan tentang masalah akidah, tauhid, syirik dan sebagainya. Dan ini adalah ruh daripada agama ini. Ihsan adalah puncak ketinggian karakter seorang muslim mukmin. Kemudian ilmu tentang tanda-tanda kiamat, pengikat yang 3 ini. Baik, jawaban Nabi tadi yang penting buat kita. Kapankah, apa ciri-ciri kiamat itu sudah dekat? Nabi mengatakan, kalau engkau temukan suatu zaman di mana pada zaman itu orang-orang yang dulunya miskin, kere, penggembala ternak, tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya alas kaki, tidak punya sendal Pak, tidak mereka bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya, berkuasa, dan mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu kau temukan, kiamat sudah sangat dekat denganmu. Baik kaum muslimin, para ulama muhaddithin, mu'asirin, mereka mengatakan hadis ini melihat daripada runut sejarahnya lebih tepat ditemukan kondisinya pada zaman kita hidup ini. Sebab apa? Jazirah Arab Pak, sebelum pecah-pecah menjadi negara-negara teluk. Negara teluk ada berapa? Ada 6. Dulunya Jazirah Arab, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Dulunya Jazirah Arab. Sebelum minyak ditemukan, ini bangsa rakyatnya miskin-miskin kaum muslimin. Tanahnya gurun Sahara tandus begitu, bisa buat apa? Tapi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saat minyak ditemukan, mereka mendirikan negara masing-masing. Lihat yang pergi ke tanah suci sekarang, sekitar Masjidil Haram, apa yang sedang dibuat oleh pemerintahnya, oleh kerajaan Arab Saudi. Gedung-gedung tinggi yang menjulang tinggi, mewah, megah. Bahkan mega proyek raksasa terhebat saat ini direncanakan 2018 siap, yakni yang mengitar sekitar Masjidil Haram ini. Ini yang pertama. Dan juga lihat silahkan di sekitar Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah, gedung-gedung tinggi, hotel-hotel bintang 5 mewah-mewah dibuat. Sudah selesai. Bapak Ibu kalau pergi ke Riyadh silakan lihat ke sana. Di masa Gubernur Salman, Pangeran Salman jadi gubernur, pembangunan betul-betul luar biasa, menjadikan Riyadh seperti kota metropolitan. Lupa kalau kita sedang ada di Arab. Tinggi-tinggi, mewah-mewah, megah-megah Riyadh itu. Silakan sekarang pergilah ke Taif, Masya Allah sangat menakjubkan. Silakan lihat di Jeddah. Dan untuk skala dunia, gedung tertinggi saat ini adanya di Dubai.
ibu kota Uni Emirat Arab. Bapak belum lagi melihat Doha. Yang sudah pernah melihat silakan ke Kuwait, silakan ke negeri-negeri yang dulunya disebut dengan Jazirah Arab, kota-kota besarnya Masya Allah. Dubai Pak, gedung tertinggi di dunia, 840-an meter ketinggiannya. Ini nomor 1 dunia. Disebut dengan Burj Khalifah. Sebut dengan Burj Khalifah. Oke, kaum muslimin. Tapi tahukah Bapak Ibu, sekarang ini sedang berlangsung pembangunan, sudah masuk tahun kelima, direncanakan 2018 siap, gedung tertinggi di dunia mengalahkan Burj Khalifah yang ada di Dubai. Siapa yang berencana buat dan sedang dalam pembangunan? Arab Saudi langsung. Di mana? Di Jeddah. Tinggi gedung yang direncanakan adalah 1,2 kilometer. Nanti akan menggunakan lift paling mutakhir, paling modern. Lift dari bawah itu Pak, nggak usah diberhentikan, dengan kecepatan yang sangat Masya Allah, dengan ketenangan dan kestabilan yang sempurna. Lift ini baru sampai ke atas setelah 15 menit. Lamanya perjalanan lift itu 1,2 kilometer. Hadis Nabi ditemukan pada zaman kita ini. Apabila kau temukan rakyat dan bangsa yang miskin-miskin penggembala ternak, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa, berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Bila masa itu kau temukan, kamu dan kiamat sudah sangat dekat. Sahabat Yamimah ada bawa kiblati enggak? Ada, tolong dibawa ke depan. Di situ Bu, Bapak, kiblati ini sudah diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia. Sudah disebarkan. Kiblati termasuk salah satu majalah Islam yang agak konsentrasi dalam membahas masalah fenomena-fenomena akhir zaman. Nanti dilihatkan situ ada foto-foto, ada gambar. Buat Bapak lihat bersama-sama. Baik. Sekarang Bapak Ibu yang kami muliakan. Para sahabat mengatakan, dan hampir seluruh mereka dari riwayat-riwayat yang saya temukan sepakat meyakini kiamat boleh jadi akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat, mungkin saja ketika mereka masih hidup. Coba lihat kaum muslimin. Itu keyakinan para sahabat, dan Nabi mengetahui keyakinan-keyakinan mereka itu dan Nabi tidak membantah. Contoh, Umar bin Khattab bersama Nabi melihat seorang lelaki yang disebut dengan Ibnu Sayyad sedang berlari dari satu pohon kurma ke pohon kurma yang lain di sebuah kebun kurma. Cara lari laki-laki itu tidak lazim, sangat cepat Pak. Melesat dari satu batang pohon ke batang pohon dan sembunyi di belakangnya. Kaum muslimin, nanti jangan dibagikan dulu. Saya nak kasih lihat dulu. Kalau memang Yamimah baik hati nanti aja. Yang jam tinggi udah nggak ada. Oke. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nanti insya Allah Yamimah boleh menyedekahkan dan membagikan yang lainnya ketika saya instruksikan ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Apa tadi? Ibnu Sayyad. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, saya lihat ciri-ciri Dajjal ada pada dia. Lengkap. Ciri-ciri Dajjal ada pada dia, lengkap ya Rasul. Terus gimana? Umar langsung mengeluarkan pedangnya. Izinkan saya menebas lehernya. Saya ingin bunuh dia. Karakter Umar itu nggak main-main. Apa kata Rasul? Umar, kalau itu memang asli Dajjal, maka bukan kamu orang yang sanggup membunuhnya. Dajjal ini sudah diputuskan bahwa satu saja hamba Allah yang sanggup mengatasinya dan membunuhnya. Dialah saudaraku Isa yang nanti akan turun. Dan kalau dia bukan Dajjal, hai Umar, maka apa gunanya buat kamu membunuh dia? Coba lihat, apa sih salahnya kalau Nabi membantah saja? Umar, salah ente, Dajjal itu nanti akhir zaman. Apa salahnya Nabi mengatakan begitu? Tapi Nabi biarkan saja. Kalau itu memang Dajjal, bukan kamu yang bisa membunuhnya. Dan kalau itu bukan Dajjal, apa gunanya ente membunuhnya? Kan begitu kan? Ini salah satu di antara model Nabi membiarkan sahabat memiliki keyakinan, padahal sahabat itu semua tahu Bapak Ibu, Dajjal hanya akan muncul di akhir zaman.
Dan mereka yakin, mereka lah yang akan menemukan akhir zaman itu. Ini. Di penutup kajian oleh Syekh Muhammad bin Ismail bin Ahmad Al-Muqaddim, dijelaskan dalam kitab beliau, Ensiklopedia Akhir Zaman, dijelaskan kaum muslimin yang kami muliakan bahwa sampai akhir hayatnya Bunda Aisyah, Umar bin Khattab, Hafsah, bahkan sahabat sekaliber Abu Dzar Al-Ghifari, mereka-mereka ini sempat mengatakan, demi Allah kami yakin bahwa Ibnu Sayyid itu adalah Dajjal. Dan sampai hari ini tidak ada pembahasan tuntas tentang masalah itu. Tetapi lihat bagaimana sahabat meyakini. Satu. Yang kedua, Ibnu Abbas, muridnya bercerita, dan ini dengan sanad yang jayid, diceritakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang murid seniornya Abdullah Ibnu Abbas. Apa kata Abdullah Ibnu Abi Mulaikah? Guru saya Ibnu Abbas berkata, semalaman suntuk saya tidak bisa tidur tadi malam. Kenapa guru? Sebab kata para sahabat-sahabat kita, mereka telah melihat meteor melesat malam tadi di atas bumi kita. Maka saya yakin besok sudah terjadi dukhan. Dukhan salah satu nama surat dalam Al-Quran, surat Ad-Dukhan. Apa hubungannya? Setelah terjadinya meteor, artinya bumi akan dihantam oleh hujan meteor dan terjadi ledakan yang menyebabkan terjadi dukhan. Bumi ini gelap total. Semalaman saya tidak bisa tidur, saya perbanyak ibadah dan zikir. Coba lihat, dukhan hanya muncul di akhir zaman, tapi sahabat meyakini itu. Sahabat-sahabat Nabi yang lain sibuk malam itu beribadah, berzikir, berdoa. Lihat kaum muslimin, kalau seandainya hari ini kita punya keyakinan kiamat sudah sangat dekat, kita tidak menyelisihi manhajnya para sahabat. Kan ada yang mencoba berkata, Pak Ustadz janganlah bahas-bahas masalah ini lagi. Kenapa? Kiamat itu lama lagi, kita nggak tahu kapan terjadinya. Ya Allah ya Rabbi, manusia terbaik di alam semesta ini yaitu para sahabat-sahabat Nabi. Dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah jelaskan mereka benar, akidah mereka benar, amalan mereka benar, dijamin ahli surga. Dan siapapun saja yang mengikuti akidah mereka, mengikuti keyakinan kepercayaan mereka, mengikuti ibadah dan akhlak mereka, pasti Allah ridho kepada mereka dan pasti mereka akan masuk ke dalam surga. Sahabat saja yakin kiamat sudah dekat, lalu kenapa kita tidak yakin? Uniknya, padahal ciri-ciri dan tanda-tanda kiamat itu belum 5% muncul, tapi mereka sudah yakin sangat dekat waktunya semua. Namun di zaman kita mungkin saja hanya 5% lagi tanda-tanda kecil kiamat yang belum muncul, dan kita sangat yakin kiamat masih jauh, lama lagi. Coba lihat kaum muslimin, dalam Sahih Bukhari Muslim, nanti dalam kitab ini Bapak akan temukan Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, sayati alaikum zaman alladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Akan datang kepada kamu nanti suatu zaman, orang yang hidup pada masa itu, pertambahan waktu ke depannya jauh lebih buruk keadaan yang akan ditemukannya daripada sebelumnya. Dalam masalah kepemimpinan, dalam masalah moral dan akhlak, dalam masalah pendidikan, dalam masalah pemahaman agama, dalam masalah ekonomi keuangan, dalam masalah sosial politik, dalam masalah budaya, dalam masalah apa saja. Makin bertambah waktu ke depan, semakin bertambah berat yang akan dihadapi oleh umat manusia. Lihat sekarang, perbandingkan 20 tahun yang lalu. Bukan hanya Indonesia, Timur Tengah. Terus lihat Indonesia kita, makin bertambah ke depan, makin jelek nggak yang kita temukan, Pak? Dan ini kita sedang ada pada periode di mana periode ini Nabi mengatakan periode yang paling kritis buat umat Islam. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Boleh saya mulai menulis? Ya. Semoga saja penghujung hari puasa, biasanya capek, ngantuk, semuanya bisa seger kata Ustaz ya. Bisa terhindarkan rasa capek, lelah itu, dan tanpa terasa waktu berbuka nanti sudah dekat insyaallah ya. Ya. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu
pasti akan menjalani 5 fase sejarah. Fase sejarah yang pertama, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud dan oleh Al-Hakim dalam salah satu riwayatnya, dan oleh Syekh Ahmad Asy-Syakir dinyatakan hadis ini sahih. Walaupun Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan, tetapi seorang ulama ahli hadis yang juga bobot keilmuan hadisnya sangat diperhitungkan, Syekh Ahmad Asy-Syakir mengatakan hadis ini sahih. Takunu nubuwah fikum masyaallah an takun. Thumma yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'ha. Ini yang pertama. Yang kedua, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah fatakunu masyaallah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Yang ketiga, thumma takunu mulkan 'addan fatakunu masyaallah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Lalu yang keempat, thumma takunu mulukan aw mulkan jabariyatan fatakunu masyaallah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Lalu yang terakhir kata Nabi, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah fatakunu masyaallah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah thumma sakata. Dalam riwayat yang lain, ta'ummul ard. Mari kita terjemahkan. Kalian akan menghadapi 5 fase sejarah. Pertama, fase kenabian. Fase ini Allah tentukan dan Allah takdirkan waktunya. Jika menurut Allah waktunya ini sudah berakhir, Allah pun mengangkat fase pertama tersebut. Ya, fase apa yang tadi yang pertama? Ya, fase kenabian. Pemimpin pada fase ini untuk seluruh umat Islam adalah langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan fase ini pasti berakhir, dan ternyata seluruh ahli sejarah menyepakati berakhirnya fase ini ternyata adalah dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada fase ini ada 2 marhalah. Marhalah sebelum hijrah, yaitu di Mekah 13 tahun, dan marhalah setelah hijrah, yaitu 10 tahun di Madinah. Baik kaum muslimin, setelah fase ini berakhir kata Nabi, kalian masuk pada fase yang kedua. Fase yang kedua, yakni khilafatan ala minhajin nubuwah. Ini, kamu akan masuk pada fase kekhalifahan dengan konsep kenabian. Jadi, yang memimpin umat Islam pada masa itu adalah khalifah. Fatakunu masyaallah an takun. Fase kedua ini telah Allah takdirkan pula waktunya. Di sebuah hadis yang lain yang mengatakan akan berlangsung selama 30 tahun. Dan ternyata saat fase itu menurut Allah sudah habis waktunya, Allah pun mengangkat fase sejarah yang kedua itu. Dan sepakat seluruh ahli sejarah mengatakan wafatnya khalifah Islam yang keempat, Ali bin Abi Thalib, adalah akhir dari fase yang kedua ini. Fase ini pun telah berakhir. Kemudian kaum muslimin, kamu masuk kepada fase yang ketiga, yakni disebut dengan mulkan jabarian atau mulukan jabariyah dalam riwayat yang lain. Fase di mana khalifah saat itu menjalankan sistem kerajaan. Kalau meninggal seorang khalifahnya, langsung digantikan oleh ahli warisnya. Itu kan sistem kerajaan tuh. Baik kaum muslimin, fase ini kata Nabi pun akan berjalan sesuai dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Apabila waktu yang telah Allah tetapkan itu sudah habis menurut Allah, Allah pun mengangkat fase yang ketiga tersebut. Dan fase ini startnya dimulai dari Bani Amawiyah, berakhir dengan Bani Utsmaniyah. Ya, berakhir dengan Bani Utsmaniyah. Bani Amawiyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah. Kalau begitu, maka Nabi mengatakan saat fase ini berakhir, maka Allah pun mengangkat fase tersebut. Dan disepakati oleh ahli-ahli sejarah kita, tumbangnya khilafah Utsmaniyah di Turki adalah akhir daripada fase ketiga. Tanggal 3 Maret 1924. Ya, ada akhir daripada fase yang ketiga ini. Umat Islam saat ini, saat di fase ketiga,
dipimpin oleh khalifah dengan gelar raja-raja atau khalifah, tapi dengan sistem kerajaan. Maka di sini kita buat sistem kerajaan. Baik kaum muslimin, fase ini telah berakhir. Berapa tahun yang lalu? Kalau tahun 1924 berapa tahun yang lalu? 92 tahun yang lalu. Ya. Berarti kita sedang ada di fase yang paling menakutkan. Nabi mengatakan saat itu kalian tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Inilah fase kekosongan khalifah. Di fase ini umat Islam di seluruh dunia jadi pecundang. Islam betul diserang habis-habisan. Ya, fase ini saya sebenarnya ingin membuat kotaknya juga sebesar ini. Kepengennya kayak gitu biar adil ya. Tapi tidak kaum muslimin, saya minta izin. Tapi jangan ini ditandakan bahwa ini lebih panjang waktunya. Tidak. Saya akan buat panjang seperti ini karena kita akan banyak menguraikan apa yang berkaitan dengan fase keempat. Kita sedang ada di sini sekarang. Ini adalah fase keempat. Disebut dengan fase kediktatoran. Mulkan atau mulukan jabariyatan. Kediktatoran. Tidak ada khilafah di sini. Kaum muslimin, tidak ada khilafah di sini. Maka bagi yang percaya bahwa khilafah Baghdadiyah yang ada saat ini disebut dengan ISIS itu adalah khilafah, kaum muslimin di sini belum fase khilafah. Minta maaf kalau ada yang tersinggung dan ada pecinta ISIS di sini. Saya katakan mereka adalah para pendusta. Mereka adalah orang-orang yang berakidah Khawarij. Dan kita menentang serta menolak mereka sementah-mentahnya. Lah kaum muslimin yang kami muliakan, fase kediktatoran ini umat Islam benar-benar persis seperti Allah gambarkan dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 pada ayat yang ke-55. Ya, di mana kaum muslimin pada fase kelima umat Islam akan mengalami suatu perubahan yang Masya Allah. Bagi yang hafiz Quran, bongkar memorinya, lihat itu surat An-Nur. Bagi yang tidak hafiz Quran, ada alat canggihnya, buka Al-Quran yang ada di handphonenya masing-masing. Bagi yang pegang Quran, buka surat An-Nur ayat 55. Apa yang Allah janjikan di sini? Khilafah terakhir pasti tegak kembali. Inilah dia fase khilafah kembali. Dan dengan konsep kenabian persis bahasa Nabi dengan bahasa yang kedua, khilafatan ala minhajin nubuwah. Berarti karakter manusia yang akan mengisi pemerintahan Islam terakhir di muka bumi ini mirip dengan karakter para sahabat. Masya Allah. Jiwa mereka, akidah mereka, mental mereka, akhlak mereka persis dengan yang ada pada masa sahabat. Dan mereka lah yang akan memegang ini. Dan tanpa ada yang menyelisihi, seluruh ulama Ahlussunnah sepakat yang akan memimpin di sini adalah Al-Mahdi. Siapa Al-Mahdi ini? Kita jelaskan nanti. Cucu kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam versi Ahlussunnah wal Jamaah, bukan versi Syiah. Karena Syiah juga punya Al-Mahdi sendiri. Tapi Al-Mahdinya mengerikan kaum muslimin. Al-Mahdi mereka kalau sudah muncul nanti, kerjaan pertamanya membangkitkan kuburan Bunda Aisyah lalu disiksa sampai hari kiamat. Dirajam, disiksa karena dianggap pelacur. Lalu membangkitkan Abu Bakar dan Umar, lalu disiksa sampai hari kiamat. Lalu meruntuhkan Ka'bah dan memindahkan tanah suci ke Qum dan Karbala. Lalu seluruh masjid-masjid Sunni seluruh dunia akan diratakan dengan tanah, dan umat Islam Sunni yang tidak mau masuk Syiah akan disembelih oleh Al-Mahdinya. Ngerinya Al-Mahdi itu, Pak. Alhamdulillah semua hadis mereka palsu tentang masalah ini karena karangan-karangan ulama-ulama mereka sendiri. Dan itu tidak akan pernah terjadi insyaallah taala. Al-Mahdi yang benar adalah Al-Mahdi versi Ahlussunnah wal Jamaah, di mana Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan silsilah keturunannya kepada Hasan bin Ali. Sementara menurut versi Syiah kepada Husain bin Ali. Baik kaum muslimin, Al-Mahdi lah yang memimpin pada fase kelima. Setelah Al-Mahdi meninggal dalam fase ini, langsung digantikan oleh orang yang sama solehnya kata Nabi, sama taatnya, sama adilnya, sama bijaksananya. Dialah Al-Qahtani. Tapi sayang, ini fase yang kelima tidak berlangsung lama. Manusia hidup pada fase ini bagaikan surga di bumi, Pak. Tidak ada perang, tidak ada keributan, tidak ada kegaduhan. Hewan ternak gemuk-gemuk dan susu mereka bengkak-bengkak. Makanan melimpah ruah di mana-mana.
Seluruh manusia yang hidup di bumi ini benar-benar sejahtera. Emas pun mau diambil berapa, mau dapat mau berapa, silakan ambil tanpa beli. Masya Allah. Bahkan khalifah ketika itu bagi-bagikan emas, bawa seberapa mau. Ada yang ngambil pakai jubahnya bawa pulang, ada yang ngambil bawa bakar, silakan bawa pulang. Saat pada masa ini kata Nabi, seorang wanita seorang diri berjalan kaki tanpa muhram dari Hadramaut menuju ke tanah suci. Dari Hadramaut itu di mana Pak? Yaman. Jalan kaki seorang diri siang dan malam, tidak ada yang mengganggunya di perjalanan, tidak binatang buas, tidak manusia buas. Aman, melaksanakan ibadah haji sendirian, pulang lagi sendirian, sampai ke negerinya kembali dalam keadaan aman. Pada masa ini Arab Saudi dan seluruh jazirah Arab sudah menjadi hijau kembali. Sungai-sungai mereka mengalirkan air-airnya. Taib kaum muslimin. Dan pada masa ini hewan-hewan buas pun tidak akan menerkam hewan-hewan yang jina. Anak kecil bermain-main dengan ular gurun Sahara yang paling mematikan dan tidak menggigit sedikit pun ular itu. Bahkan kata Nabi pada masa itu jumlah lelaki 1 dibandingkan jumlah wanita pada masa itu adalah 50. Oho. Langsung kepikiran poligami. 1 laki-laki pada masa itu 50 jumlah wanita. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengarkan tentang hadis-hadis menjelang akhir zaman, hadis-hadis menjelang kiamat, itu secara terpecah-pecah. Sekarang dengan ini Bapak akan dikumpulkan semuanya, lalu didudukkan hadis ini di mana tempatnya, ini di mana tempatnya. Ya. Baik kaum muslimin, Nabi mengatakan pada saat itu orang ingin bersedekah tapi ditolak oleh orang lain. Saya bawa ke Bapak, pokoknya kita sama-sama hidup Pak di zaman ini umpama. Saya bawa emas dengan kedua telapak tangan saya penuh Pak, dan menggunung begini. Ya. Pak, ini hadiah dari saya tetangga Bapak sebelah sana. Ini emas loh Pak. Kalau zaman sekarang cincin kecil saja mau bunuh-bunuhan orang. Iya kan? Ini penuh kaum muslimin, saya bagi pada tetangga saya. Orang membagi kepada orang lain, lalu apa kata orang itu? Waduh, di dapur ada 3 karung itu, mau diapakan? Saking makmurnya manusia ketika itu. Dan Nabi bukan pendusta, bahwa pada periode yang terakhir ini benar-benar sejahtera dan kaya raya manusia. Cuma orang beriman sudah lepas semua cinta dunia mereka. Sebab apa? Sebab mereka sudah sangat yakin dah, udah mau kiamat. Buat apa ngurus harta lagi? Dapat makan minum dan bisa tenang ibadah sudah selesai. Makanya emas juga nganggur kok, di dapur udah ada, di gonteng ada di mana, berserakan, nggak ada lagi yang berniat untuk membunuh, memerangi dan segala macamnya. Baik kaum muslimin, tidak usah lama-lama kita di sini membahasnya. Ini belum, tapi kita yang pasti sedang di sini. Ingat, saat Nabi menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat itu di sini, sahabat sudah yakin kiamat itu akan dekat terjadi, waktunya sudah sangat dekat sekali. Dan Nabi membiarkan mereka, padahal ini masih periode pertama. Mereka bukan tidak dengar hadis ini ya. Ada lagi periode kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Mereka masih di sini tapi sudah sangat dekat keyakinan mereka kiamat itu sudah. Bahkan mereka sangat seperti kata Ibnu Abbas, ini dukhan mau datang ini. Padahal dukhan itu terjadinya di sini Pak, di penghujung sini. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, setelah kita dengarkan ini semua, Bapak Ibu yang kami muliakan, ketahuilah kita sedang ada di sini. Dan ini adalah tempat di mana sangat banyak umat Islam pada akhirnya murtad dari agamanya. Nabi mengatakan, orang yang beriman pagi hari, sorenya menjadi kafir. Beriman sore hari, besoknya menjadi kafir. Gara-gara dunia, mereka rela membuang agamanya. Kapan kejadiannya kita akan uraikan insyaAllah ta'ala. Spidol kita satu warna aja ya. Baik kaum muslimin, tidaklah terjadi kiamat kata Nabi sampai 10 tanda besarnya muncul ke seluruhnya. Saya uraikan secara ringkas. 3 tanda besar kiamat. Yang pertama terjadi pada periode keempat, dan insyaallah ta'ala kita dan generasi kita akan menemukan itu. 4 tanda besar kiamat akan terjadi pada periode kelima, dan 3 tanda besar kiamat akan terjadi di mana nanti umat Islam nanti sudah tidak ada lagi sama sekali di bumi ini. Ini adalah akhir keberadaan umat Islam. Lihat dalam hadis tadi, setelah Nabi mengatakan periode kelima, summa sakata, Nabi diam.
Isyarat bahwa memang tidak ada lagi umat Nabi Muhammad setelah ini. Bagaimana kisahnya? Dengarkan berikut ini. Bapak kalau baca, Ibu kalau baca tentang buku-buku akhir zaman, akan tumpang tindih, berserakan. Ciri-ciri tanda besar kiamat itu memang 10 kata Nabi kan. Ada 10 tanda besar kiamat. Tidaklah terjadi kiamat sampai ke 10-nya ini muncul. Tapi kalau satu sudah muncul, yang lain akan menyusul dengan sangat cepat. Nabi menyebutkan harazatun manzumatun fi silk yuqta'u silk yatba'u ba'daha ba'dan. 10 tanda besar kiamat itu kata Nabi bagaikan 10 butir-butir marjan yang di tengah-tengahnya ada kosong bagaikan butiran biji tasbih. Lalu dimasukkan tali ke dalamnya, dihubungkan antara satu dengan yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Kemudian di bagian bawahnya disimpul. Yuqta'u silk. Ketika bagian simpulnya dipotong, maka meluncurlah satu. Yang kedua menyusul enggak? Ya, yatsba'u ba'daha ba'dan. Maka ketika satu tanda besar kiamat itu sudah keluar, sudah muncul, yang kedua menyusul dengan sangat cepat. Yang ketiga lebih cepat lagi. Nabi mengatakan begitulah dia sampai 10-nya muncul. Jadi jangan pernah berpikir ya, kalau satu tanda besar muncul 200-300 tahun yang akan datang baru muncul yang kedua. Enggak kaum muslimin. Kita akan uraikan, mudah-mudahan waktu kita cukup. Saya berharap kalau kita mulai betul-betul jam 3 tadi. Ada sedikit rasa lega ketika dengar kabar dari Pak Supriyadi, kita mulai jam 3 Ustaz, insyaallah cukup. Ternyata kita mulai ba'da asar. Ya wajarlah, orang Indonesia kan jamnya istimewa. Udah ma'ruf, udah masyhur, udah terkenal seluruh dunia. Indonesia ciri khasnya jamnya jam karet. Bisa jadi panitia juga membuat jam 3 karena udah yakin sudah asar juga mulai nanti. Ya. Saya Pak, alhamdulillah sudah baru bagian negara saya buat acara, ya. Yang terakhir ini kemarin ini di Sydney. Subhanallah, on time, betul-betul on time. Mereka sangat menghargai jam berapa itu betul-betul. Jadi sebelum itu mereka sudah ada di lokasi atau dekat-dekat lokasi. Baik ya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, 10 tanda besar kiamat. Di sini ada berapa tadi saya jelaskan? Ada 3. Di sini ada berapa? Di mana 3 lagi? Di belakang. Secara ringkas saja, yang 3 itu adalah 1. Biar saya bantu mengurutkannya. Soalnya kalau Bapak Ibu baca sendiri, insya Allah Bapak Ibu akan bingung pusing. Kalau nggak mencret, ya bingung pusing. Tapi saya bantu dengan sore ini Bapak Ibu jadi jelas urutannya yang bagaimana. Di mana alhamdulillah para ulama, para ahli hadis setelah menggabungkan semua hadis Nabi yang kelihatannya tumpang tindih antara satu dengan yang lain, biiznillah taala inilah urutannya. 1. Tanda besar kiamat yang pertama, Dajjal keluar. Nih, Dajjal. Yang kedua, setelah Dajjal keluar, Nabi Isa turun. Yang ketiga, secara singkat, siapa itu Dajjal? Dajjal ini anak cucu Adam. Anak cucu Adam juga. Termasuk makhluk dari 5 makhluk yang Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat. 5 makhluk yang Allah panjangkan umur itu adalah 1, malaikat. Yang kedua, iblis. Sementara jin-jin yang lain tidak, kayak kita juga, hidup dan mati. Iblis lama umurnya. Yang ketiga, Dajjal. Yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang kelima, Isa alaihissalam. Jadi Dajjal ini kaum muslimin, dia adalah tanda akhir zaman. Kalau Dajjal sudah keluar, maka pertanda, tanda-tanda besar yang lainnya akan langsung menyusul dalam waktu yang sangat dekat dan sangat rapat. Baik kaum muslimin, Dajjal ini di mana sekarang keberadaannya? Nabi mengatakan dia di timur. Dia di timur, dia di timur. Apabila dikumpulkan hadis-hadisnya, dia akan keluar dari negeri Khurasan. Tepatnya di mana? Bapak mau tahu tempatnya di mana? Di Iran. Barakallahu fiik. Tapi pastinya nanti kita lihat keadaan yang pastinya. Ketika udah muncul nanti kita saling call aja ya. Di mana munculnya Dajjal pasti. Sekarang baru asumsi kaum muslimin. Ya, kita BBM-an. Tapi percayalah kaum muslimin, ketika Dajjal ini muncul, tidak ada lagi teknologi canggih yang ada di tangan kita hari ini. Semuanya sudah kembali ke zaman Nabi Muhammad dulu, di mana tidak ada apa-apa yang kita miliki sekarang bisa dipakai lagi. Kita kembali. Dajjal. Tamim Ad-Dari bercerita tentangnya. Kami terdampar di sebuah pulau di Laut Yaman.
Lalu kami turun dari kapal. Ada 20 orang awak kapal bersama dengan Tamim Ad-Dari. Hadis ini sahih Muslim, panjang sekali hadisnya. Lalu kami masuk ke dalam, ketemulah kami dengan seekor binatang berkaki 4, berbulu sangat tebal dan badannya besar. Binatang itu dapat berbicara. Binatang itu mengaku bernama Jassasah. Dan dia ternyata telah lama menanti-nanti adanya kedatangan kelompok dari Arab yang nyasar di pulau itu. Ketika itu binatang itu bertanya pada kami, kalian dari Arab? Betul. Seorang lelaki telah lama menanti-nanti kedatangan kalian yang dari Arab. Dia ada di kuil tua sana. Pergilah kalian ke sana. Karena kami takut dengan Jassasah ini, binatang ini, jangan-jangan kami diapa-apakannya. Kita nggak boleh membayangkan dia seperti apa, apakah mirip King Kong, apakah mirip apa segala macamnya, bukan urusan kita. Tapi yang jelas dia bulunya sangat tebal dan sangat hitam. Saking tebalnya bulunya kami tidak dapat membedakan mana kepala, mana bagian pantatnya. Ya, dan dia dapat berbicara. Kami pun lari. Sampailah kami di kuil tua yang ditunjuk itu, dan kami terbelalak, terkejut menemukan seorang lelaki bertubuh gompal. Seorang lelaki bertubuh gompal, diikat dengan rantai kedua kakinya dengan rantai yang besar dan berat. Dan rantai itu terhubung dengan kedua tangannya juga terikat dengan rantai yang besar dan berat. Dan juga langsung dipasung sampai ke lehernya. Laki-laki itu tergeletak di lantai dan langsung bertanya kepada kami, kalian dari Arab? Kami menjawab iya. Kamu siapa? Celaka kamu, kata Tamim Ad-Dari. Laki-laki yang terikat itu berkata, saya adalah Al-Masih. Saya adalah Al-Masih. Lalu apakah di Arab sudah muncul seorang nabi ummi? Tanya laki-laki yang terikat itu. Apakah di Arab sudah muncul seorang nabi yang ummi? Ya, seorang ummi yang mengaku sebagai nabi namanya Ahmad. Maka kami mengatakan sudah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya. Sudah. Kalau begitu kita rubah warna. Ini Dajjal, ini Isa alaihissalam. Kemudian laki-laki itu berkata, apakah saat ini, saya persingkat saja, apakah saat ini danau Tiberias masih mengeluarkan air? Maka kami menjawab, saat ini masih. Sebentar lagi dia akan kering, dan apabila dia kering, saya akan lepas dan saya akan mengelilingi seluruh kota-kota di muka bumi ini, dan saya akan menguasai dunia ini, kecuali hanya 2 kota saja yang saya tidak dapat masuki, Makkah dan Taibah, atau Makkah dan Tibah. Maka di ujung hadis Nabi mengatakan, demi Allah, kata Nabi, 2 kota yang tidak dapat dimasuki oleh laki-laki itu, dan ketahuilah oleh kalian laki-laki itu adalah Al-Masih Dajjal. Sifat-sifatnya aku pernah jelaskan pada kalian, dan Tamim Ad-Dari bertemu langsung dengan orangnya. Berarti yang dalam gua itu adalah Dajjal. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, laki-laki itu bertanya, apakah danau Tiberias saat ini masih berair? Dijawab masih. Kalau dia mengering, tersisa air sedikit saja lagi, saat itu saya lepas. Dari mana saya menyimpulkan tersisa air sedikit? Karena nanti pada kelompok tanda besar kiamat yang ketiga, ini adalah Ya'jud dan Ma'jud lepas. Ingat dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi mengatakan Ya'jud dan Ma'jud ini bagian depannya akan minum dari danau Tiberias yang airnya tersisa sedikit. Berarti air danau Tiberias itu tinggal sedikit sekali. Baik kaum muslimin, Dajjal ini bertanya, masih berair enggak? Masih. Kalau airnya sudah menyusut, tinggal sedikit.